suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu. Baik, sudah lama Ibu menunggu ya? Tidak terlalu Ibu. Oke. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Loren Francisca Sembolon, CGP Angkatan 11 Kabupaten Mumbang Hasundutan. Kali ini saya bersama rekan sejawat saya, Ibu Asaragi, akan melakukan praobservasi sebelum supervisi akademik. Nah, di sini kami akan berdiskusi tentang kegiatan supervisi esok. Demikian perkenalan kami. Terima kasih. Baiklah Ibu, apa kabar Bu hari ini? Oh, puji Tuhan, kabar saya sedang sehat. Ibu bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Bu, saya juga dalam keadaan sehat ya Bu. 3 hari yang lalu saya sudah menyampaikan kepada Ibu bahwa saya akan mengadakan supervisi akademik terhadap Ibu ya di kelas 3 Bu ya. Lalu ada 3 tahap yang akan kita lalui selama supervisi ini Bu. Yang pertama tahap praobservasi Bu ya, yang kedua tahap supervisi di kelas, dan yang ketiga pasca observasi Bu ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu, kita atau saya akan mengadakan praobservasi terhadap Ibu terkait dengan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas Ibu nanti ya Bu ya. Dan juga di sini saya berharap pelaksanaan supervisi Ibu Saragi nanti di kelas nantinya berjalan baik tanpa ada hambatan Bu ya. Dan juga untuk meningkatkan kemampuan Ibu dalam hal akademik, pengetahuan serta menambah pengalaman Ibu dalam pembelajaran nanti Bu ya. Nah, untuk membuka percakapan kita pada siang hari ini Bu, kalau boleh saya tahu kira-kira apa harapan Ibu dari pertemuan kita kali ini Bu? Baik Bu, kebetulan saya senang sekali ya Bu, karena saya itu dipilih untuk supervisi oleh Ibu. Jadi di sini harapan saya untuk supervisi kali ini, saya ingin untuk meningkatkan kompetensi saya bagaimana proses belajar di kelas itu, dan saya ingin berdiskusi sama Ibu mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran Bu. Oke, baik Bu ya. Di sini tadi Ibu mengatakan harapannya untuk meningkatkan kompetensi dan membicarakan hal-hal persiapan untuk supervisi Bu ya. Baik Bu, kira-kira Ibu nanti pada saat mengajar melakukan praktek pembelajaran, apa kira-kira pembelajaran yang akan dibawakan oleh Ibu Saragi? Kebetulan kami di kelas 3 ini kan Bu, kami nanti akan belajar sesuai materi yang berjalan itu tentang siklus pada makhluk hidup. Jadi nanti di situ kami akan belajar tentang bagaimana perubahan yang terjadi pada hewan itu seperti kupu-kupu, belalang, kecoa dan lain-lainnya. Oh, demikian Bu ya. Berarti Ibu nanti akan membahas tentang siklus makhluk hidup seperti beberapa hewan seperti kupu-kupu, belalang, nyamuk dan lain sebagainya Bu ya. Nah, terkait dengan materi itu Bu, kira-kira apa yang menjadi tujuan pembelajaran Ibu nanti? Tujuan pembelajaran saya Bu, jadi nanti saya itu dan siswa saya, nanti saya akan berikan kegiatan membaca dan praktik kepada siswa saya Bu. Mereka nanti akan mengetahui dari melalui mengamati gambar atau video yang saya tampilkan, mereka mengetahui bagaimana proses terbentuknya hewan itu, sehingga contoh dari kupu-kupu, dari telur itu bisa menjadi kupu-kupu. Oh, baik, seperti itu Bu ya. Nanti tentunya di sini pasti ada kolaborasi yang baik nanti Bu di dalam pembelajarannya Bu ya. Iya. Baik Bu. Oke Bu, kita lanjutkan ya Bu. Nah, dari tujuan pembelajaran yang Ibu kembangkan ini, apa kira-kira area yang akan dikembangkan Ibu? Area yang dikembangkan di sini Bu, yaitu untuk meningkatkan literasi siswa dari kegiatan membaca dan mengembangkan keterampilan berpikir kritisnya siswa, yaitu tentang mengembangkan kemampuan siswa dalam menganalisis tahap-tahapan proses pada siklus makhluk hidup. Luar biasa Bu ya. Jadi area yang Ibu kembangkan yaitu yang pertama meningkatkan literasi tadi Bu ya, lalu meningkatkan keterampilan berpikir siswa, dan yang selanjutnya adalah supaya itu
bisa berkolaborasi dan saling berdiskusi antara satu dengan lainnya Bu ya. Baik, luar biasa ya Bu ya. Nanti kalau boleh saya tahu apa saja nih yang sudah Ibu persiapkan untuk pembelajaran selanjutnya Bu? Seperti ini Bu, ada rencana pembelajaran. Saya di sini membuat modul ajar berdiferensiasi dan juga mencoba mencantumkan KSE dan budaya positifnya seperti yang Ibu berikan pada pertemuan kita yang kemarin, bimbingan dari Ibu kepada saya. Jadi bagaimana untuk mencantumkan KSE dalam modul ajar saya? Selain modul ajar ini Bu, saya juga akan menyusun LKPD yang saya buat di dalam ketiga kelompok. Jadi nanti siswa saya ini Bu, saya buat dalam berkelompok, kemudian nanti saya akan bagi mereka LKPD. Nah, bagaimanalah saya Bu membuat bentuk asesmen dari ketiga kelompok ini akan saya gunakan menilai mereka pada saat mereka bekerja nanti. Iya, demikian Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu, luar biasa memang Bu ya. Tadi di sini Ibu sudah menggunakan modul ajar berdiferensiasi Bu ya. Lalu di sana juga Ibu memasukkan atau menambahkan KSE ya Bu ya. Luar biasa Bu ya. Nah Bu, kalau boleh tahu nih Bu, strategi apa yang Ibu gunakan dalam modul ajar dalam pembelajaran kali ini Bu? Strategi yang saya coba nanti Bu pada untuk materi yang ini, saya mau mencoba berdiferensiasi karena berdasarkan asesmen awal saya kan Bu, saya lakukan ternyata siswa saya ini ada memiliki 3 gaya. Nah, jadi dia ada yang sifatnya auditori, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Jadi nanti dari ketiga kelompok ini saya akan berikan pembelajaran yang berbeda-beda. Contohnya nanti kalau dia yang visual, saya akan memberikan beberapa gambar. Kalau dia nanti yang auditori, dia mendengarkan melalui video yang saya tampilkan. Kalau dia kinestetik, ini kan biasanya yang tidak agak aktif dia kan Bu. Nanti kan saya berikan beberapa gambar agar dia seperti menggunting, mewarnai, kemudian menempel seperti itu. Baik Bu, artinya di sini Ibu sudah memetakan kemampuan siswa Ibu ya, yang berbeda-beda ya. Baik Bu, kita lanjutkan ya Bu ya. Jadi di sini Ibu artinya sudah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, jadi kapan nih kira-kira Ibu akan melaksanakan proses pembelajaran yang akan saya supervisi? Dari rencana yang sudah saya buat ini Bu, mungkin hari Selasa besok saya boleh dilakukan ya Bu. Oke, baik Bu. Pembelajaran itu Selasa besok ya Bu ya? Iya Bu. Oke Bu. Selasa besok saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi kelas ya Bu ya. Oke Bu. Dan nanti di sini pada saat Ibu melakukan supervisi, saya akan menilai ya, ada beberapa acuan nanti yang saya lakukan untuk menilai Ibu ya. Dan saya juga akan melihat hal-hal apa saja yang Ibu kembangkan nanti dalam pembelajaran ini Bu ya. Baik Bu, sebelum kita tutup percakapan ini Bu, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari pembicaraan kita pada siang hari ini Bu? Menurut saya Bu, dari pembicaraan kita kali ini saya mendapatkan itu gambaran bagaimana nanti akan saya buat strategi, model pembelajaran dan media yang akan saya gunakan di hari Selasa itu untuk pembelajaran yang besok. Oke, baik Bu, luar biasa Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya ya Bu, karena Ibu sudah bersedia untuk saya wawancara dalam observasi kali ini Bu ya. Dan kita sudah berbincang-bincang banyak tentang apa yang akan Ibu siapkan untuk hari Selasa ya Bu ya. Selanjutnya Bu, sampai bertemu di supervisi hari Selasa Bu ya, di kelas Ibu ya. Setelah supervisi nanti kita akan melakukan pasca observasi Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu atas waktunya. Semoga bermanfaat untuk hari ini ya Bu ya. Terima kasih ya Bu Atas bimbingannya. Baik, selamat pagi semuanya. Oke, hari ini sebelum kita memulai pelajaran seperti biasa, salah satu dari kelas 3 memimpin doa kita. Jadi kita sebelum datang harus berdoa. Siapa yang mau memimpin doa kita di pagi hari ini? Di posisi dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tidak cukup kami panjatkan kepadamu Tuhan, kami bisa
Baik, sekarang coba semua periksa dulu diri. Apakah sudah rapi? Sampah-sampah di bawahnya apakah ada? Kalau ada silakan dibersihkan. Bagaimana kabarmu hari ini? Sehat, ada yang semangat, ada yang semangat. Bagaimana kabar hari ini? Tepuk mobil. Itu semua pembalap hari ini, ya kan? Dan sebelumnya Ibu akan mengabsen seperti biasa, kita absennya tentang perasaan. Jadi jawablah bagaimana perasaan hari ini. Apakah ada yang boleh dinyatakan ya? Jadi Ibu tahu. Ada dia? Senang Bu. Bagus. Adrian? Alison? Alvaro? Alicia? Akila? Aulia? Michelle? Senang. Karena kita semua hari ini senang. Semua tepuk tangan dulu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu. Lagu dari Sabang sampai Merauke. Berarti ini lagu apa namanya? Lagu nasional. Bagaimana sikap kita kalau menyanyi lagu nasional? Siap dan siap. Yang mana yang siap? Dari Sabang sampai Merauke. Minggu semalam kita sudah belajar tentang siklus. Jadi hari ini pun kita akan bahas tentang ini karena minggu semalam kita belum selesai kan yang kita bahas. Nah, jadi hari ini juga kita akan belajar siklus pada makhluk hidup, yang dimana kita akan mempelajari tentang berbagai atau siklus tentang hewan. Jadi sebelumnya, siapa yang pernah melihat ular? Ular ini kan? Baru siapa yang pernah melihat kupu-kupu? Hewan tak kupu-kupu? Hewan. Kan turun tangannya. Siapa yang pernah melihat? Bagaimana bisa terjadinya kupu-kupu? Pernah yang dilihat langsung? Tidak Bu. Aku pernah lihat kepompong besar kali. Ada kepompong, Mas. Yang bilang katanya dia pernah melihat kepompong besar kali di rumahnya. Apa lagi ada? Aku pernah lihat Di dalam bisa? ada kepompong besar. Nah, kepompong ini dari mana? Kenapa bisa ada kepompong? Ada ular. Apa itu? Dan ular dimakan ular kan menjadi kepompong. Dari ular. Ular atau ular? Ular. Dari ular. Baru ular makan daun gitu. Iya. Baru setelah makan daun dia berubah jadi kepompong. Iya, tiba-tiba langsung berubah jadi gitu. Jadi, gimana ya? Dimakan-makan dulu terus, baru lama-lama berlamaan dia berubah jadi kepompong. Baru saya dari kepompong, baru tiba-tiba lama-lama dia berubah jadi kupu-kupu. Iya, hari ini kita akan belajar, kita pelajari nanti bagaimana caranya dari ular, kenapa bisa jadi kupu-kupu? Apa rupanya yang ular ini? Nah, apakah langsung dari ular ini dari mana datangnya? Nah, seperti itu. Jadi, ada pun pelajaran kita hari ini dengan tujuannya ada 3 yang pertama tujuan. Yang pertama nanti kita mampu menjelaskan siklus hidup hewan yang ada di luar sekitar. Jadi selain kupu-kupu, kan apakah di sekitar kita hanya ada kupu-kupu? Apa lagi? Banyak kan ada? Ular, ada harimau di sekitar kita, Bebek. Apakah siapa di sini ada di sekitar rumahnya ada harimau? Ibu Penas ada itu, Pak? Komodo? Oh, semut. Yang mau menggigit kita? Ada nyamuk. Nanti di sini pun kita harus mampu. Kenapa bisa ada nyamuk? Kenapa bisa ada kodok atau kakak? Nah, dari yang kedua, tujuan pembelajaran kita adalah kita mampu menganalisis tahap-tahap siklus hewan, berbagai jenis hewan. Jadi harus tahu kita tahap-tahapannya. Dimulai dari apa? Sama seperti yang kemarin kita pelajari. Manusia, apakah kita lahir langsung seperti ini besar kita? Dari apa kita pertama? Sama seperti hewan, kita pun harus tahu tahapnya. Kenapa bisa dia menjadi apa pertama? Dan yang ketiga, kita nanti akan membuat happy note dan diagram siklus hidup hewan. Jadi nanti di sini aku akan membagi, kita akan bikin happy note, baru kamu juga nanti membuat diagram. Mampu kita menentukan apa pertamanya setelah menjadi ini, berubah menjadi ini, baru menjadi ini. Bisa? Sebelum kita mulai kita ice breaking dulu, biar semakin lebih
Semua berdiri. Hai teman pintar, hari ini Ipo, Lula, dan Bol berlibur ke kampung halaman Nenek Ocek. Kira-kira gimana tingkah dan keseruan mereka ya? Wah, lihat ada kucing. Ini kucing peliharaan nenek ya? Iya, Bol, namanya Moka. Lucu banget namanya. Hai Moka. Lihat deh, ada anak-anak kucingnya juga. Lucu-lucu ya? Iya ya, mirip banget lagi sama ibunya. Iya, Bol, namanya juga anaknya. Tapi jangan salah loh. Ada hewan yang induk dan anaknya sangat berbeda bentuk tubuhnya. Contohnya, katak. Aku tahu. Itu yang namanya metamorfosis kan? Oke, tadi kita sudah menonton video tentang siklus makhluk hidup. Kemarin kan kita sudah bernyanyi tentang lagu siklus makhluk hidup. Sekarang siapa yang masih ingat lagunya? Oke, coba ya. Kita bernyanyi bersama. Berarti daun hidup itu tadi apa artinya daun hidup? Tumbuhan dan perkembangan. Kemudian tadi metamorfosis katanya ada dua. Apa saja itu? Dan kayak mana metamorfosis sempurna? Artinya apa metamorfosis sempurna ya? Ya? Apa? Apa arti metamorfosis? Metamorfosis apa? Hewan yang berubah bentuk dan tempatnya disebut metamorfosis. Coba lihat gambar. Nah, coba lihat. Yang pertama ada apa di situ? Ada di sini katanya kupu-kupu. Kupu-kupu itu dimulai dari apa? Berarti ini larva ini gambar apa? Ular. Berarti kalau dibilang larva berarti sama dengan seperti ular. Jadi kalau dibilang kan sebenarnya ada yang punya kartunya larva kan? Iya, Bu. Nah, bentuk apa itu? Yang warna kuning dan merah dia. Bentuk ular dia itu. Jadi kalau dibilang nanti di sana larva itu sama dengan ular. Jadi proses yang dilalui supaya menjadi kupu-kupu ada 4 tahap. Yang pertama tadi apa? Atau menjadi kupu-kupu. Dan yang di bawah ini gambar kodok. Yang pertama kodok itu apa? Semua kodok. Iya, berarti sama-sama dimulai dari apa orangnya? Dari telur. Setelah telur ada kalau si kupu-kupu tadi dia habis telur berubah menjadi kalau si kodok siapa pernah melihat berudu? Yang kayak apa yang berudu itu?
Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan membagi lembar kerja. Nah, di sini nanti cara mengerjakan yang pertama, tulislah nama kelompokmu. Dan setelah itu tugasnya nanti ada petunjuknya di dalam. Dan nanti ini nggak sama ya, kelompok satu dengan kelompok yang lain itu tidak sama. Ini kita beda-bedakan. Ada dia nanti kerjanya yang menggunting, ada dia yang membaca, ada dia yang melihat dulu. Jadi ikutilah petunjuknya yang di dalam. Enggak bisa dipilih. Dan apa yang diberikan kepadamu, apa yang diberikan. Udah. Mengerjakannya. Sekarang kita waktunya untuk presentasi kelompok. Siapa lah yang ingin maju duluan? Angkat tangan. Oke, kita suruh maju kelompok orang si Adel, Kalista, Hewen, dan Del. Kita kasih tepuk tangan untuk mereka. Ayo, silakan. Mereka akan mempresentasikan hasil dari kelompok mereka. Lainnya memperhatikan. Oke. Halo teman-teman. Jawab. Perkenalkan, kami dari mau mengenalkan siklus pada makhluk hidup. Pertama-tama kami akan perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Adenia Tamana. Dan kami mau menunjukkan hasil hidup pada makhluk hidup. Contohnya adalah yang pertama telur, yang kedua setelah menjadi telur menetes menjadi kecebong. Selama-lamanya setelah kecebong berubah menjadi katak kecil atau geruduk, dan kemudian menjadi katak. Inilah siklus pada katak. Telur. Yang kedua belalang muda. Yang ketiga belalang kuasa. Itulah metamorfosis yang tidak sempurna. Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk komposer. Oke, baik. Tadi kita sudah mempelajari tentang siklus pada makhluk hidup, yaitu beberapa contoh dari jenis hewan. Tadi kita sudah mengetahui bahwa metamorfosis, bahwa setiap makhluk hidup itu mengalami tahapan pertumbuhan. Dia ada tahap-tahapnya. Yang pertama tadi ada belalang, ada kupu-kupu, ada nyamuk, ada apa lagi tadi? Lebah, lala. Nah, jadi kita sudah tahu kan? Dan tadi kita sudah mempelajari metamorfosis. Tadi katanya ada berapa? Ada berapa, Ben? Ada 2. Yang pertama apa? Metamorfosis yang sempurna dan yang tidak bisa sempurna. Dari hasil dari presentasi teman-teman kita tadi kita sudah mengetahui bahwa metamorfosis
bulat, kepompong dan kupu-kupu. Itulah kalau dia kupu-kupu. Kalau tak sempurna ada 3 tahap. Iya kan? Kayak contoh tadi belalang. Siap belalang bertelur, siap bertelur dia langsung bagaimana bentuknya? Belalang muda. Sama nggak bentuk belalang muda ini sama induknya atau mamanya? Nggak sama bentuk belalang muda sama belalang tua? Sama kan? Sama. Jadi itu membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna tadi, situ pertumbuhan mereka langsung tidak sama dengan induknya. Tetapi metamorfosis tak sempurna, setelah menjadi telur, dia langsung berubah seperti induknya. Sama halnya dengan bebek. Pernah melihat telur bebek? Awalnya dia seperti apa? Telur. Setelah menetas telurnya ini jadi apa dia? Anak apa? Anak ayam. Bebek tadi bertanya. Kenapa? Anak bebek. Sama nggak bentuk anak bebek ini sama mamanya? Nggak sama bentuknya? Sama nggak bentuknya? Cuma yang membedakan adalah ukurannya. Malah kupu-kupu lah tadi. Setelah menjadi telur, apa tadi? Larva atau ulat. Sama nggak bentuk ulat itu menjadi kupu-kupu? Dan di keempat tahap ini kan beda-beda bentuknya kan? Iya Bu. Sementara kalau tadi ayam dari telur menjadi anak ayam dan induk ayam kan ada 3 tahap. Seperti belalang tadi, telur, belalang muda dan belalang dewasa, hanya berbeda di ukurannya. Sampai di sini ada pertanyaan? Bisa dipahami? Bisa? Kalau besok ibu tanya atau minggu depan kita ulang lagi bisa? Bisa Bu. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Baik, tadi yang tidak ada pertanyaan, ada pertanyaan? Tidak ada, berarti sekarang ambil semua buku tulisnya. Kita akan melakukan, ibu akan menguji dengan memberikan beberapa soal. Kita kerjakan masing-masing. Ini buku tulisnya, Selamat siang Ibu Loren. Selamat siang Ibu Salati. Terima kasih ya Ibu sudah bergabung di yang bersama Loren. Ibu Loren, yang tadi kita seperti yang sudah diadakan hari ini adalah kegiatan saya melihat Ibu melakukan pasca observasi. Seperti yang kita ketahui kemarin Ibu sudah melaksanakan dan observasinya. Ini silakan saya berikan kesempatan untuk melanjutkan kegiatan observasi. Oke, baik, terima kasih Bu. Kembali ya. Selamat siang Ibu lagi, apa kabar Bu? Selamat siang Ibu semua. Kemarin atau pada saya ya, Selasa yang lalu saya sudah melakukan supervisi pembelajaran di kelas Ibu, yaitu di kelas ada dengan jumlah siswa 20. Nah, selama saya melakukan supervisi di kelas Ibu, yang saya lihat dan saya amati di sana luar biasa ya, luar biasa semangatnya Ibu dengan anak-anak. Nah, seperti yang Ibu Pili katakan tadi, ada beberapa tahap, yaitu tahap observasi yang itu sudah kita lakukan, dan tahap supervisi yang kita lakukan, dan sekarang adalah tahap pasca observasi. Artinya kemarin setelah Ibu mengajar kita langsung masuk ke kelas masing-masing gitu ya, belum ada perbincangan. Nah itu sekarang adalah observasi. Seperti yang sudah katakan tadi itu luar biasa ya. Namun dalam pasca observasi kali ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu terkait pembelajaran di kelas 3 yang sudah kita lakukan Selasa yang lalu. Namun sebelumnya saya ingin menanyakan bagaimana kira-kira perasaan Ibu ketika saya berada di kelas ini. Perasaan saya memang agak berbeda ya Bu ya. Karena sebelumnya tidak pernah ada supervisi oleh teman sejauh. Jadi pasti rasa gugup seperti glory ada. Jadi yang saya rasakan agak sedikit gugup karena walaupun memang puji Tuhan berjalan dengan lancar. Ya, baik ya. Intinya
ada sedikit belum, tapi intinya berjalan dengan lancar ya. Baru ini Bu, pertanyaan selanjutnya Bu yang disampaikan, bolehkah Ibu ceritakan sedikit tentang area yang dikembangkan Ibu pada saat pembelajaran dari anak-anak yang Ibu laksanakan bersama? Area yang saya kembangkan pada saat itu Bu, yaitu tentang literasi dan juga berkolaborasi siswa. Dan langkah-langkah yang saya lakukan itu yang pertama, saya mengusung forum yang berdiferensiasi dan terintegritas di ASG seperti itu. Oke, terima kasih ya. Lalu ya, Ibu, berarti Ibu sudah mempersiapkan modul ajar berdiferensiasi dan mengintegrasikan KS Ibu ya. Dan sejauh pengalaman saya juga saya amati seperti itu ya. Lalu ada yang dikembangkan bagian literasi dan kolaborasi siswanya. Oke, luar biasa ya. Sekarang saya bertanya dulu, kira-kira area yang Ibu kembangkan itu dan langkah-langkah yang sudah Ibu jalankan itu menurut Ibu apakah sudah berjalan dengan baik? Menurut saya itu sudah berjalan dengan baik, tapi memang masih Bapak Ibu sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kekurangan ya. Baik Bu, dalam pengalaman saya juga secara ini menurut saya sudah berjalan dengan baik ya. Mudah-mudahan dapat mendengar. Nah Bu, selanjutnya pertanyaan selanjutnya yang saya ingin mengetahui, kira-kira Ibu selama melakukan pembelajaran ada nggak kira-kira kendala yang Ibu hadapi? kendala ada Bu. Itu contohnya seperti kayak siswa yang kurang berani dan juga tentang waktu. Jadi siswa itu kurang memanfaatkan waktunya, jadi tidak kurang waktu. Itu kendala yang saya alami pada saat Oke, baik Bu. Artinya di sini kendala yang hadapi, yang saya tangkap tadi, Ibu melihat siswa, beberapa siswa yang kurang berani. Artinya di sini ada beberapa siswa yang tidak aktif ya. Lalu yang kedua, memanajemen waktu tadi ya. Baik, kira-kira kalau boleh Ibu tahu, kalau boleh saya tahu, kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu kendala yang Ibu alami itu bisa terjadi? Kemarin Ibu setelah membangun pelajaran itu saya panggil beberapa siswa, saya ajak mereka ngomong mengatakan yang tidak aktif ini lah, kenapa bisa seperti itu? Kenapa kurang berani, kurang aktif? Alasan mereka itu karena mereka takut salah katanya, baru tidak berani berbicara di depan temannya. Karena Ibu kan itu yang jualan itu nanti lebih pintar daripada aku, katanya seperti itu. Kalau masalah manajemen itu memang tidak karena terlalu asiknya kami mungkin, jadi karena terganggu oleh jam istirahat, jadi tidak terasa beristirahat, jadi kan kami juga beristirahat. Oke, baik Bu. Tadi yang saya tangkap alasan beberapa siswa yang kurang aktif itu yaitu ada beberapa siswa tidak berani atau malu mengungkapkan pendapatnya di depan teman-temannya seperti itu ya. Lalu manajemen waktu itu mungkin karena diselingi dengan jam istirahat ya. Oke, baik Bu. Kira-kira menurut Ibu nih solusi yang tepat untuk mengatasi ini bagaimana? Kalau menurut saya Bu, untuk yang siswa aktif ini mungkin saya nanti akan lebih bermotivasi dan mencoba membiasakan anak-anak itu untuk berbicara di depan kelas agar mereka lebih terbiasa dan berani menyampaikan pendapatnya di depan teman-teman. Dan untuk masalah manajemen waktu ini mungkin saya akan membuat setiap kegiatan itu ada batas waktunya. Jadi saya mungkin ada tahapan waktunya lah. Contoh waktunya 15 menit. Lewat dari 15 menit tidak akan menerima seperti itu. Jadi anak supaya bisa manajemen waktu. Baik, luar biasa ya. Solusi yang tepat sekali menurut saya ya mengatasi kendala tadi. Di sini tadi saya ambil dari pembicaraan Ibu bahwa Ibu akan mengatasi masalah ini dengan lebih mengasah lagi keberanian siswa Ibu ya. Misalnya supaya mereka membiasakan misalnya berbicara di depan kelas seperti itu ya. Lalu tentang manajemen waktu tadi, Ibu mengatakan akan membuat tahapan atau batasan-batasan waktu ya dalam setiap kegiatan seperti itu ya. Baik, kira-kira berapa hari yang Ibu laksanakan? Yang pasti secepatnya ya, supaya saya juga supaya lebih cepat waktunya. Kalau misalnya dari besok ya akan saya lakukan. Baik, langsung akan besok ya. Semoga seperti yang Ibu katakan tadi, apa yang sudah Ibu rencanakan
untuk mengatasi kendala-kendala yang kami, dan bukan besok akan langsung dilaksanakan pembelajaran selanjutnya seperti mengasah kemampuan anak berbicara. Semoga semua rencana dan solusi yang akan Ibu laksanakan semoga terrealisasi dengan baik dan terlaksana dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan ya. Lalu sekarang ini adalah pembicaraan kita tentang tentang pas observasi, dan seperti yang sudah saya katakan tadi, yang selama saya mengobservasi Ibu, mengatakan itu memang ada 5 selama pengobatan saya ya. Lalu selanjutnya kita serahkan umpan balik sama Ibu PP ya. Silakan Bu. Sudah melaksanakan kegiatan pas observasi kita. Selanjutnya dari sini saya membuat jadi tidak apa-apa kita berdua aja ya. Kalau itulah kalau terima kasih besar atas waktunya dan kesediaannya untuk membantu saya dalam tugas IPG saya ya. Jadi semoga juga bermanfaat untuk Ibu dan sekolah ya. Terima kasih. Terima kasih.